Elshinta News and Talk. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan laju penurunan stunting di Jawa Tengah lambat. Dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2021 hingga 2023, angka stunting di Jawa Tengah hanya turun sebanyak 0,1%. Nana juga menyoroti terhadap beberapa daerah yang justru menunjukkan peningkatan stunting. Bagaimana evaluasi penanganan stunting selama tahun 2023 dan upaya apa yang akan dilakukan Pemprov Jateng 2024 mendatang? Kita jumpai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng, Dr. Anda Emma Rahmawati MHU. Elshinta News and Talk. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang Mas Okta, selamat siang seluruh pendengar Elshinta. Iya Bu Emma, menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nana Sujana terkait dengan laju penurunan stunting di Jawa Tengah yang dikatakan lambat. Sebenarnya seperti apa ini Bu untuk penanganan stunting di Jawa Tengah selama ini? Ya, jadi gini Mas, kan data terakhir kita kan 20,8 ya di tahun 2022. Nah, untuk 2023 memang sampai saat ini survei kesehatan Indonesia itu belum dirilis ya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita nggak tahu apakah ada kenaikan atau penurunan. Ini yang kita belum tahu. Mudah-mudahan turun gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penanganan stunting, kita akan merujuk pada 5 pilar stranas dari rencana aksi untuk penurunan stunting berdasarkan Perpres 72 tahun 2021. Ada 5. Yang pertama itu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di semua tingkatan sampai ke desa. Nah, terkait yang pilar 1 ini, kalau kita melihat sih semuanya sebenarnya sudah melakukan. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, sampai desa bahkan menggunakan dana desa itu mereka sudah menggelontorkan berbagai macam program untuk penurunan stunting. Yang kedua peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ini sampai BKKBN itu membentuk yang namanya tim pendamping keluarga untuk mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Kemudian ada peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi intervensi spesifik itu misalnya untuk ibu remaja anemia, ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau anemia, bayi yang lahir stunting dan sebagainya. Itu yang spesifik. Intervensi yang sensitif. Jadi misalnya orang stunting kenapa sih dilihat? Dia sering diare. Ya dia kenapa? Dia ternyata nggak punya air bersih, nggak punya jamban. Nah itu intervensi yang di luar kasus stuntingnya sendiri, tapi sebagai faktor penyebab yang langsung tidak langsung itu menjadi faktor penyebab dari stunting, yaitu seperti air bersih, jamban, rumah yang layak huni dan sebagainya. Yang ini juga sudah dilakukan. Kemudian nomor 4 yaitu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Ini juga program ini sudah dilaksanakan, dan penguatan pengembangan sistem data informasi, riset dan inovasi. Nah, 5 pilar ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNICEF yang di-hire oleh Bappenas itu menunjukkan bahwa 5 pilar ini enggak salah, sudah berjalan. Tetapi ternyata memang mungkin ada persoalan di implementasinya, Mas, Jadi misalnya begini, kita ada program ketahanan pangan dengan memberikan bantuan untuk stunting nih, telur, misalnya gitu ya, telur. Ada juga program dapur sehat atau dahsyat, itu yang di setiap desa itu yang angka stuntingnya tinggi itu ada. Jadi ibu-ibu PKK setiap hari itu masak gitu ya, kemudian nanti si balitanya datang, kemudian dikasihkan makan. Nah, yang menjadi catatan yang itu belum masif adalah siapa yang memastikan bahwa telur, makanan bergizi itu benar-benar masuk seluruhnya ke mulut dan perut si anak. Kader penggeraknya berarti ya? Jadi yang memastikan siapa? Atau siapa yang memastikan telur dan susu yang diberikan kepada ibu hamil yang anemia atau kekurangan energi kronis itu benar-benar dimakan oleh ibu hamil dan diminum susunya? Itu kan belum ada yang mungkin belum semua. Ada sih beberapa daerah yang saya dengar itu misalnya di Kota Semarang itu sampai ada yang si kadernya itu nungguin bener itu sampai anaknya itu makan habis itu. Tapi saya lihat di yang lain juga ada yang ketika dimakan dua suapan itu si balitanya udah nggak mau makan, didiemin gitu kan. Jadi kan masing-masing
kabupatennya beda-beda ya Mas, dalam penanganan itu beda-beda. Nah itu dari diimplementasinya. Yang kedua, kita lagi mempertanyakan apakah sasaran yang kita pilih itu tepat. Jadi misalnya begini, 3 tahun, anak 3 tahun ke atas itu akan sangat sulit perkembangannya. Nah, kita harusnya menggarap itu yang pertama kepada remaja wanita yang menstruasi, yang dia sudah mendekati usia perkawinan, yang kekurangan energi kronis. Jadi lingkar lengan atasnya ini Mas, yang di tengah-tengah itu kurang dari 23 cm. Nah itu namanya kekurangan energi kronis dan anemia. Harusnya mereka yang diintervensi yang pertama. Yang kedua, ibu hamil. Ibu hamil yang anemia dan kekurangan energi kronis. Ini kenapa? Selama ini mungkin kita memberikan tablet FE untuk menangani anemia. Ternyata hanya tablet FE saja itu tidak bisa memadai kalau tidak disertai dengan asupan protein hewani. Karena tablet FE itu tidak akan ada yang mengikat. Jadi tablet besinya itu nggak ada yang mengikat. Nah selama ini mungkin gitu ya, kita harus mempertanyakan juga apakah ketika kita memberikan tablet FE untuk ibu hamil itu juga disertai dengan memberikan protein hewani. Nah ini yang kita masih mempertanyakan apakah kita melakukan itu. Kalau tidak berarti itu ada kesalahan. Artinya diimplementasi Mas. Karena kata dokter itu untuk kelas ibu hamil yang sudah hamil percuma saja memberikan tablet FE tanpa disertai dengan pemberian asupan protein hewani, karena tablet FE itu akan hanyut hilang di bawah pipis dan pupnya gitu ya. Kalau tidak ada yang mengikat. Nah yang mengikat itu adalah protein hewani. Itu ibu hamil. Kemudian yang kedua, ibu menyusui. Nah, asupannya seperti apa ibu menyusui? Kalau asupannya nggak bagus, ya pasti mengalirnya ke anak-anak nggak bagus. Lalu apakah anak-anak juga diberikan ASI eksklusif? Yang berikutnya adalah bayi usia 6 bulan sampai 23 bulan. Kenapa? Karena mereka baru memulai makanan pendamping ASI. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Nah, mungkin di semua kita ya ada kekeliruan terhadap sasaran yang kita dorong terus gitu ya. Kita mungkin mendorong anak usia 3 tahun, padahal 3 tahun nanti sangat susah Mas, pertumbuhannya itu sangat susah. Nambahnya itu sangat susah. Mengubahnya itu sangat susah. Ya, apalagi jika anak-anak itu sejak kecil sudah terbiasa makan makanan seperti kerupuk, ciki, maka dia sudah nggak mau makan makanan anak-anak yang tidak pakai bumbu gitu ya. Jadi ini yang minim bumbu lah. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini yang memang harus menjadi perhatian kita dan kita akan evaluasi. Jadi memang itu Mas. Jadi kita melihat kalaupun mungkin nanti data kita stuck di 20 misalnya itu atau lambat yang disampaikan seperti Pak PJ Gubernur menyampaikan, itu memang ternyata lebih ke implementasinya Mas. Jadi iya, jadi kita lagi ini kita akan upayakan untuk mengevaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi dari ini gitu. Oke, Bu Emma, terakhir singkat saja Bu. Berarti untuk kedepannya untuk menyamaratakan standar wilayah Kota Semarang dengan daerah-daerah lainnya agar implementasi dari stunting ini dapat sama, ini apa Bu? Singkat saja Bu. Ya, gini Mas, jadi kalau itu nggak bisa disamakan. Kota dengan desa itu berbeda sekali. Kota lebih skopnya kecil dan kaya sehingga desa beda. Yang kita akan buat adalah membuat standar bahwa pendampingan itu setiap pendamping harus bisa memastikan semua asupan yang diberikan kepada ibu hamil maupun ibu menyusui dan bayi itu memang benar-benar masuk ke mulut dan masuk ke perut. Itu. Ya, itu yang pedoman standarnya gitu. Iya. Yang paling penting berarti apa yang masuk ke ibu dan bayi yang akan lebih diperhatikan berarti ya. Baik. Betul, ya. Bu Emma, terima kasih atas waktunya, sayangnya karena keterbatasan waktu kita akhiri ya, Bu, siang hari ini. Baik, terima kasih. Oke, makasih. Sama-sama, Ibu. Demikian pendengar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng, Dr. Anda M. Rahmawati M. Hum. Elsinta Semarang News and Talk.